Awas. Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, mahasiswa, dan peserta unjuk rasa. Hari ini pelaksanaan unjuk rasa bisa jalan dengan damai, tertib. Penyampaian aspirasi juga tadi sudah disampaikan di gedung DPRD dan diterima oleh pimpinan dari DPRD. Kemudian tadi juga disampaikan aspirasi dari teman-teman dari aliansi dan mahasiswa di kantor gubernur, dan saya rasa itu juga sudah termonitor oleh Pak Gubernur. Dan secara umum alhamdulillah pelaksanaan aksi unjuk rasa bisa berjalan dengan baik. Tentunya saya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berupaya untuk sama-sama tujuan Kalimantan Timur tetap damai, tetap tertib. Kalau untuk yang malam ini, saya rasa masih dalam tahapan yang wajar menurut kami, dan tentunya dengan apa yang kita lakukan sesuai dengan standar operasional kita, saya rasa semuanya bisa terkendali, aman, tidak ada yang luka, tidak ada yang sakit, dan lain-lain. Saya rasa itu, terima kasih semuanya. Tentunya kita berdoa semoga Kalimantan Timur ke depan bisa berjalan dengan baik, damai. Aspirasi berikutnya bisa dilaksanakan seperti inilah contohnya, bisa sampai semuanya bisa tertib. Gitu ya. Pak, ada informasi ada beberapa yang diamankan, tapi kita masih dalam tahap pemeriksaan. Tentunya nanti kita lihat ya, kita nanti belum konsolidasi. Tentunya kita pendekatan hukum represif akan kita kendorkan. Kita akan lihat dari tingkat kesalahannya, kalau memang kesalahannya tidak terlalu fatal dan lain, tentu itu menjadi pembinaan saja buat kita. Ya. Ada rencana aksi lanjutan kan setelah malam hari ini? Setelah hari ini? Kalau hari ini kami belum monitor dari para pengunjuk rasa. Tentunya itu hak mereka. Kami di sini kan sebagai petugas kepolisian yang wajib untuk melayani mereka. Harapan kita seandainya pun ada kelanjutan, ya sampaikan dengan bijak, sampaikan dengan cara yang elegan, sehingga lebih tepat, lebih masuk, dan tidak menimbulkan akses yang berimplikasi bagi gangguan Kamtibmas. Ya. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.
Kembali di berita utama, saudara, prajurit TNI Angkatan Laut menangkap pelaku begal di permukiman warga di Kecamatan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi kejar-kejaran terjadi saat prajurit Angkatan Laut dari POM Kodaeral 1 Belawan hendak menangkap pelaku begal di kawasan Belawan, Kota Medan pada Jumat lalu. Prajurit TNI membawa senjata lantaran pelaku begal dikenal sadis dan tak segan menghabisi nyawa korbannya. TNI berhasil menangkap salah satu pelaku yang mencoba menceburkan diri ke sungai. Setelah digeledah, ditemukan sejumlah barang bukti yang biasa digunakan pelaku, seperti senjata tajam, obeng, dan pistol mainan. Pelaku begal menjadi salah satu dari 21 pelaku kejahatan yang ditangkap di beberapa lokasi dalam satu pekan. Yang diamankan sementara ini kami mengamankan 21 orang, ya 21 orang dari berbagai tempat dan berbagai modus kejahatan. Ada yang pembegalan, ada yang pungli, ada yang pembacokan dan lain-lainnya. Setelah menjalani pemeriksaan, para pelaku kejahatan lalu diserahkan ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan proses hukum. Didi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat-Iran, kapal perang AS terlihat muncul di Selat Malaka. Pemerintah Indonesia menyebut itu biasa dan DPR tidak mempermasalahkannya. Apakah ini betul hal yang lumrah dan bukan ancaman untuk Indonesia? Pakar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, Heribertus Jaka Triana, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Pak Jaka, apa kabar Pak? Baik Mas, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Kalau kata DPR, kata Ketua Komisi 1, ini hal yang biasa, tidak sedang berperang dan tidak perlu khawatir berlebihan. Perlukah kita mengamini pernyataan itu atau jangan-jangan kita juga perlu wanti-wanti di sini? Pertama, kita harus siap dengan kata-kata ini hal yang biasa. Artinya adalah dari sisi hukum kita juga harus berargumentasi bahwa yang namanya hak lintas transit itu dijamin di dalam UNCLOS pasal 38, di mana Indonesia juga adalah negara anggota dari UNCLOS. Jadi bukan hal yang biasa-biasa, tetapi memang ada dasar hukumnya secara internasional. Nah, bagaimana kapal perang itu menggunakan hak lintas transit yang dijamin oleh UNCLOS yang melewati Selat Malaka? Maka di sini ada aturan-aturan yang memang harus dipatuhi. Seperti misalnya juga di Selat Malaka, Selat Hormuz, lalu Selat Gibraltar dan lain sebagainya. Intinya kapal perang, kapal komersial itu boleh lewat secara terus-menerus tanpa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mengganggu negara pantai. Satu adalah itu. Lalu yang kedua, kalau toh memang harus berhenti, itu memang harus ada kondisi force majeure di laut yang ini memang untuk keamanan dan keselamatan kapal itu sendiri. Jadi ini intinya adalah bahwa ada dasar hukumnya bahwa yang namanya selat yang dipergunakan untuk kepentingan internasional itu memiliki dasar hukum yang sah untuk dapat dipergunakan. Dan kita harus ingat alasan yang kedua bahwa dari sisi pembentukan hukum Konvensi Hukum Laut 1982 yang namanya selat yang digunakan untuk kepentingan internasional itu adalah hasil kompromi politik dengan negara-negara pantai yang dia pada waktu pembentukan UNCLOS itu mengintrodusir yang disebut sebagai rezim laut teritorial yang luasnya dari dulu sebelum tahun 1958 lebarnya 3 mil laut, terus negara-negara pantai mengintrodusir 12 mil laut. Yang ini intinya memiliki kepentingan kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai. Negara-negara maritim besar menentang itu. Sehingga komprominya adalah mereka meminta selat yang dipergunakan untuk kepentingan pelayaran internasional harus dibuka untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan politik, ekonomi yang lebih luas sehingga sama-sama untung. Sehingga dari sisi asbabul nusul terkait dengan hak lintas transit, selat, lalu juga rezim laut teritorial itu memiliki dasar hukum yang sah dan juga kita harus secara fair menyatakan bahwa ada dasar hukumnya. Jadi sekali lagi ini legal
tapi bukan hal yang biasa-biasa. Kenapa kalau biasa-biasa? Ada potensi-potensi yang memang harus diukur, harus ditetapkan oleh negara pantai untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kenyamanan pengguna. Apalagi ini konteksnya AS masih berperang dengan Iran, itu satu hal. Kemudian kalau kita lihat, ini koreksi kalau saya keliru ya Pak, kegiatan yang dilarang yang dalam UNCLOS diatur dalam 1982, kemudian diratifikasi dalam undang-undang kita, Undang-Undang 17 tahun 1985, itu kan ada batasannya tuh. Tidak boleh melakukan yang mengancam kedaulatan, latihan senjata, mata-mata, propaganda, melakukan penangkapan ikan dan lain-lain. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menjamin upaya AS yang menyebut ini sebagai langkah untuk lintas damai itu betul-betul tidak melanggar aturan, Pak? Apakah sebatas izin saja? Pertama yang harus dilakukan adalah keberlanjutan dari hak lintas transit itu yang harus dilakukan secara bersambung, terus-menerus, dan tidak berhenti, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, yang ini dapat diukur dampaknya oleh negara pantai. Kalau terjadi indikasi-indikasi yang mencurigakan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi, ini negara pantai memiliki hak hukum juga untuk dapat melakukan tindakan-tindakan proporsional untuk menegakkan kedaulatannya di wilayah selat yang dipergunakan untuk kepentingan pelayaran internasional. Sehingga hak negara itu pun juga dilindungi supaya keamanan, kedaulatan, dan juga kenyamanan negara pantai ini tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas baik itu kapal militer maupun kapal dagang yang dia memiliki hak lintas transit tersebut. Kalau kemudian ada yang mengkhawatirkan dengan posisi AS yang masih berperang sampai dengan saat ini, kemudian kapalnya lewat ke Indonesia, melewati Selat Malaka, takutnya ada Indonesia jadi ikut-ikutan lah di tengah-tengah itu semua. Berlebihan nggak pandangan itu, Pak? Saya kira tidak. Sepanjang satu dapat dibuktikan secara nyata, satu indikasi dari motivasi kenapa Angkatan Laut Militer Amerika itu mondar-mandir di sana. Ada kebutuhan, ada hal yang memang sedang terjadi di wilayah yang lain. Itu adalah salah satu motivasi yang sah. Lalu yang kedua, terkait dengan exercise dari otoritas negara pantai, saya kira ini juga harus dapat dibuktikan, dapat diperlihatkan kepada khalayak ramai, khalayak umum, bahwa mereka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai otoritas yang memiliki kewenangan-kewenangan hukum sebagai bentuk kedaulatan jurisdiksi negara pantai. Lalu yang ketiga, bagaimana negara pantai juga itu dapat mengalokasikan semua available resources di laut, di maritim, untuk dapat betul-betul menjaga, mengelola keamanan wilayah laut kita. Sehingga argumentasi yang dibangun adalah apa motivasinya dari pengguna itu, lalu yang kedua, sejauh mana otoritas kelautan negara kita itu melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengalokasikan semua sumber daya yang ada, sehingga ini legitimasi dan akuntabilitasnya dapat dijaga. Lalu masyarakat bisa mengerti, memahami, dan bisa juga ikut urun rembuk terkait dengan kemungkinan-kemungkinan risiko-risiko yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan juga bisa terjadi oleh para pengguna tersebut. Kalau kemudian AS bandel, dalam artian mereka melakukan kegiatan yang harusnya dilarang sesuai dalam aturan UNCLOS itu, Pak, Indonesia berhak menolak. Kalaupun menolak, langkahnya kayak gimana, Pak? Pertama harus dibuktikan apakah kebandelannya itu sekali lagi mengganggu, mengancam keamanan perdamaian Indonesia. Nah, indikator ini itu harus betul-betul diperhatikan dan dapat dibuktikan secara saintifik. Ada direct causes, satu, lalu ada direct actions, dua, lalu yang ketiga ada apa yang disebut sebagai kerugian-kerugian baik material maupun imaterial dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang ini sudah intinya menjadi sebuah praktek-praktek yang bisa dibuktikan dalam penggunaan, pengelolaan, dan juga pemanfaatan laut, yang ini dapat dibuktikan dari misalnya terkait dengan laporan, terkait dengan bukti oceanografi, navigasi, dan lain sebagainya. Dan juga ketika ada indikasi misalnya kapal perang itu zigzag melebihi misalnya 6 nautical miles sampai ke negara pantai, itu adalah ada indikasi-indikasi yang mencurigakan, yang patut diberikan tindakan-tindakan peringatan yang terarah, terukur, proporsional, dan dapat dikomunikasikan kedua belah pihak. Negara pantai Indonesia kalau itu terjadi dan terus-menerus membawa kemungkinan kerugian, dapat menerapkan langkah-langkah yang memang dirasa perlu untuk menegakkan kedaulatannya di wilayah itu. Sederhananya bahwa kita punya hak untuk menolak itu ya, Pak ya? Pasti. Dan ada dasar hukumnya.
Oke, mungkin ini penegasan saja Pak. Kalaupun kemudian ada hak bagi AS untuk melintasi itu, ada benefit, ada risiko kan? Apa risiko yang mungkin harus betul-betul harus betul-betul diwanti-wanti dari sekarang? Pertama, satu, kita harus betul-betul menguatkan apa yang disebut sebagai deteksi keamanan keselamatan maritim kita di jalur-jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombay, Wetar, dan lain sebagainya. Sebagai satu pengejawatan kemampuan yurisdiksi teritorial negara kita untuk menjaga, mengelola keamanan laut kita. Konsepnya adalah satu, bagaimana saat sekarang kita harus dapat memikirkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dasar ocean governance yang ini sudah menjadi standar internasional untuk menjamin apa yang disebut sebagai kemampuan negara hadir untuk betul-betul memberikan keamanan, kenyamanan maritim yang kita punya sebagai negara kepulauan. Saya kira ini yang harus perlu dipikirkan sebelum kita melakukan klaim-klaim yang intinya adalah lebih luas, di mana kita harus mampu terlebih dahulu, cukup terlebih dahulu, sehingga kita dapat melakukan langkah-langkah yang terukur di dalam kita menegakkan aturan main di laut yang kita punya. Ini Selat Malaka lagi jadi atensi juga Pak, selain Selat Hormuz ya. Dengan beberapa kali kita melihat intensitasnya seperti ini, aktivitas yang kita lihat sekarang, ada kapal Amerika juga yang dilaporkan melintasi Selat Malaka. Proyeksi Anda nih, kita bakal terlalu jauh nggak sih akan terlibat di tengah geopolitik yang kondisinya serba tidak menentu seperti sekarang ini? Satu hal yang harus kita kritisi dengan pikiran jernih, fair dan objektif adalah pertama, jangan kita langsung melakukan pernyataan-pernyataan yang justru satu membingungkan, membuat ambigu, dan juga besar sekali gapnya antara apa yang tertulis dengan yang terjadi karena kasus di Iran dengan Amerika terkait dengan penggunaan Selat Hormuz yang berdampak di Selat Malaka dan lain sebagainya. Pertama adalah jangan reaktif, jangan insidental, tetapi kita juga harus memiliki satu baseline kebijakan terukur untuk kemaritiman kita sesuai dengan satu, UNCLOS, dua, kepentingan nasional kita, undang-undang kita, dan yang ketiga adalah praktek kebiasaan yang sudah terjadi dan itu menjadi opini juris dan praktek negara yang sudah menjadi hukum yang berlaku di laut. Satu adalah itu. Lalu yang kedua, saya kira terkait dengan isu-isu yang muncul terkait dengan pajak atau tol di Selat Malaka. Itu juga disinggung oleh Pak Purbaya tadi pagi ya. Ya. Betul, kita juga harus secara fair menyatakan kalau itu pajak maka itu adalah ilegal. Tetapi bagaimana kalau misalnya Indonesia menerapkan PNBP yang berbasis jasa terkait dengan aktivitas di Selat Malaka yang ini merupakan direct services yang diterima oleh pengguna, saya kira ini diperbolehkan sebagai satu alternatif revenue di dalam penggunaan Selat Malaka ataupun Selat Sunda yang kita punya untuk aktivitas jalur pelayaran internasional. Ketika negara kita mampu merancang, mampu meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor kemaritiman, saya kira ini sah, ini legal, yang saya kira ini perlu kita perkuat basis peraturannya dan juga teknis penggunaannya. Baik, Pak Jaka, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Pak, selamat malam. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Untuk dapat menyampaikan pemaparannya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih kepada teman-teman tim media yang saat ini telah hadir bersama kita. Kita sangat bersyukur karena Tuhan itu maha besar. Hal ini sungguh kita rasakan hari ini dengan sukacita yang dialami oleh seluruh umat Katolik Paroki Aiknabara dan seluruh masyarakat yang sudah mendukung, mencintai dan memberikan apresiasi kepada kita saat ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Dasko yang telah memberikan atensi yang sangat besar terhadap persoalan yang kita hadapi sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Juga semua jajaran pemerintahan dan elemen-elemen yang membantu kita mendengarkan aspirasi kita mulai dari awal penyelesaian persoalan ini. Juga kami sungguh berterima kasih kepada Bapak Uskup Keuskupan Agung Medan Monsignor Cornelius Sipayung yang sungguh memberikan doa yang sangat kuat
untuk penyelesaian masalah ini, juga kepada KWI Monsinyur Antonius yang sungguh memberikan dukungan serta doa, serta seluruh umat Katolik dimanapun berada. Juga tak kalah pentingnya seluruh netizen yang sudah mendukung, mendoakan, dan memberikan suatu atensi yang luar biasa untuk membantu kita dalam proses ini. Juga kami berterima kasih kepada Polda Sumut yang sudah dengan kerja keras juga untuk mempercepat membantu penyelesaian masalah ini. Kami sangat apresiasi, dan Polri kita yang benar-benar sungguh memberikan suatu sukacita yang sangat besar saat ini kepada paroki Aikna Barat. Tak kalah penting, kami bersukacita bersama dengan semua umat paroki Aikna Barat yang hari ini sudah boleh tersenyum karena apa yang menjadi kehidupan sumber pendidikan mereka sudah diterima hari ini. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya dimanapun berada, tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami mengucapkan limpah terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa peristiwa yang kita alami ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi kami, dan ini kami yakin menjadi sumber berkat bagi kita semua. Maka hari ini dengan penuh sukacita kami telah menerima penyelesaian persoalan ini, pembayaran dari Lembaga Bank Negara Indonesia secara full sesuai dengan apa yang kami tuliskan dalam surat tuntutan kami. Maka kami melihat hal ini menjadi suatu momen yang baik, terutama untuk semakin meningkatkan suatu kerjasama yang baik. Kami yakin dan percaya bahwa dengan peristiwa ini, baik itu dari kami pihak gereja maupun lembaga BNI akan semakin memperbaiki, mempererat, dan juga akan semakin mencoba membina kerjasama yang baik. Kami mau mengajak kita semua bahwa kami tetap mengatakan lembaga perbankan akan menjadi tempat yang nyaman baik untuk menyimpan uang. Meskipun kadang-kadang kita kesulitan, tapi inilah salah satu menjadi momen kita untuk belajar, terutama untuk semakin diedukasi dalam proses penggunaan perbankan ini. Maka sekali lagi terima kasih banyak kepada BNI, khususnya Bapak Dirut yang sudah memberi perhatian, cinta, teman-teman semua yang 2 hari ini kita sudah berproses di kantor BNI ini. Sungguh luar biasa, kami sangat menerima pelayanan yang sangat baik. Pelayanan ini bukti cinta bagi kami sebagai nasabah BNI. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Baik, terima kasih Suster Natalia atas yang telah disampaikan. Terima kasih.
Ada di bagian dalam. Terima kasih anak Gibran, anak Wapres, terima kasih. Kunjunganmu membawa berkat bagi Mama Papua. Kami bangga punya anak jadi sewakil presiden yang sayang orang tua. Kami senang, kami bangga punya anak. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lain. Di saat kehidupan ekonomi makin terjepit dengan kenaikan harga LPG 12 kg, minyak goreng dan kebutuhan rumah tangga lainnya akibat perang Timur Tengah, dan juga ini warga berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim yang berujung ricuh. Mereka memprotes kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai menunjukkan gaya hidup mewah dan nepotisme. Kericuhan terjadi antara warga pengunjuk rasa dengan polisi yang menjaga kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada, Samarinda. Unjuk rasa sejak siang hingga malam kemarin merupakan rasa kecewa masyarakat soal kebijakan pengadaan mobil dinas gubernur. Selain mobil dinas, biaya renovasi rumah dinas senilai 25 miliar rupiah juga dinilai warga berlebihan. Cara memerintah yang kami anggap ini terlalu berpihak kepada dinastinya, walaupun beberapa jabatan seperti saudara-saudara dipilih secara sah, tapi itu sudah mencederai demokrasi yang kita inginkan. Itu harapan kami, itu segera ditinggalkan dinasti, bekerjalah sebagaimana mestinya, dan pergunakan anggaran dari rakyat itu sebaik-baiknya untuk rakyat. Setelah waktu berunjuk rasa selesai, sejumlah mobil water cannon diturunkan untuk membubarkan massa. Polisi juga menangkap beberapa orang yang diduga melakukan provokasi. Meski begitu, secara umum jalannya unjuk rasa ini dinilai berjalan baik. Setelah masa bubar, petugas juga langsung membersihkan lokasi unjuk rasa. Beberapa yang diamankan, tapi kita masih dalam tahap pemeriksaan. Tentunya nanti kita lihat ya. Kita nanti belum konsolidasi. Tentunya kita pendekatan hukum represif akan kita kendorkan. Kita akan lihat dari tingkat kesalahannya, memang kesalahannya tidak terlalu fatal dan lain, tentu itu menjadi pembinaan saja buat kita. Hak mereka, kami di sini kan sebagai petugas kepolisian wajib untuk melayani mereka. Harapan kita seandainya pun ada kelanjutan, ya sampaikan dengan bijak, sampaikan dengan cara yang elegan, sehingga lebih tepat, lebih masuk dan tidak menimbulkan akses yang berimplikasi bagi gangguan Kamtimas. Unjuk rasa dipicu warga yang mempersoalkan renovasi rumah dinas Gubernur Kaltim, Rudi Masud, karena anggaran renovasi yang mencapai 25 miliar rupiah. Rumah dinas itu disebut sudah lama tak ditempati, sehingga banyak hal yang harus dibenahi. Dan rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahi dan semuanya dan sebagainya. Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya. Di situ dianggarkan, dibahas di APD, dibahas dengan teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Selain itu, anggaran pengadaan mobil dinas gubernur yang mencapai 8,5 miliar rupiah juga disorot. Setelah muncul gelombang protes, Rudi memutuskan mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan pada APBD Perubahan 2025. Pemprov juga menyebut mobil tersebut belum pernah digunakan. Tim Liputan, Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf tadi sedikit menunggu. Semoga rekan-rekan hari ini sehat-sehat semua. Saya Oki Rusartomo, saya Corporate Secretary BNI. Saya akan coba memandu jalannya press conference hari ini.
Hadir bersama kita siang ini dalam press conference ada Suster Natalia Situmorang dari Bendahara Credit Union Paroki Ait Nabara. Kemudian ke arah kanan ada Bapak Manotar Marbun sebagai Ketua Credit Union Paroki Ait Nabara. Dan Bapak Aditya, lawyer dari kantor advokat Management and Partners. Kemudian dari BNI diwakili oleh Direktur Human Capital and Compliance, Bapak Munadir Lambang. Kemudian Direktur Network and Retail Funding, Ibu Rian Eriana Kaslan. Dan untuk mempersingkat waktu, karena hari ini mohon maaf kita tidak memiliki waktu yang cukup panjang, jadi kita langsung memulai dengan Bapak Munadi untuk dapat menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-teman media semua yang hadir di sini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media pada pertemuan siang hari ini. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan perkembangan terkini mengenai pengembalian dana Credit Union atau CU Paroki Ait Nabara, Ranto Prapat, Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui bersama, isu ini menjadi perhatian publik, khususnya bagi para anggota CU Paroki Ait Nabara, serta masyarakat luas yang mengikuti perkembangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, hari ini kami menyampaikan kabar baik kepada seluruh masyarakat. Proses pengembalian dana kepada nasabah CU Paroki Ait Nabara telah selesai dilaksanakan. BNI telah mentransfer dana sebesar 21.257.360.600 rupiah kepada CU Paroki Ait Nabara yang melengkapi pengembalian sebelumnya sebesar 7 miliar rupiah. Dengan demikian total dana yang telah dikembalikan mencapai 28.257.360.600 rupiah, sehingga proses pengembalian dana telah tuntas. Kami juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran dan kerjasama dari seluruh pihak selama proses ini berlangsung. Lebih lanjut, kami melihat proses ini sebagai upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan secara baik. Fokus kami adalah memastikan penyelesaian berjalan dengan lancar dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Di sisi lain, BNI juga menyampaikan permohonan maaf kepada umat Katolik seluruh Indonesia, khususnya jemaat CU Paroki Ait Nabara serta masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama ini. Kami memahami kekhawatiran dan dampak yang dirasakan oleh pihak yang terdampak dalam peristiwa ini. Dengan selesainya pengembalian dana ini, kami berharap kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga, sekaligus menjadi peristiwa ini sebagai pembelajaran bersama bagi seluruh pihak. BNI akan terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Munadi atas pemaparannya. Selanjutnya kami persilahkan perwakilan dari CU Paroki Ait Nabara, mungkin dari Suster Natalia, untuk dapat menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih kepada teman-teman tim media yang saat ini telah hadir bersama kita. Kita sangat bersyukur karena Tuhan itu Maha Besar. Hal ini sungguh kita rasakan hari ini dengan sukacita yang dialami oleh seluruh umat Katolik Paroki Ait Nabara dan seluruh masyarakat yang sudah mendukung, mencintai, dan memberikan apresiasi kepada kita saat ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Dasko yang telah memberikan atensi yang sangat besar terhadap persoalan yang kita hadapi,
sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Juga semua jajaran pemerintahan dan elemen-elemen yang membantu kita mendengarkan aspirasi kita mulai dari awal penyelesaian persoalan ini. Juga kami sungguh berterima kasih kepada Bapak Uskup Keuskupan Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, yang sungguh memberikan doa yang sangat kuat untuk penyelesaian masalah ini. Juga kepada KWI Monsinyur Antonius yang sungguh memberikan dukungan serta doa, serta seluruh umat Katolik dimanapun berada. Juga tak kalah pentingnya seluruh netizen yang sudah mendukung, mendoakan, dan memberikan suatu atensi yang luar biasa untuk membantu kita dalam proses ini. Juga kami berterima kasih kepada Polda Sumut yang sudah dengan kerja keras juga untuk mempercepat, membantu penyelesaian masalah ini. Kami sangat apresiasi, dan Polri kita yang benar-benar sungguh memberikan suatu sukacita yang sangat besar saat ini kepada Paroki Aiknabara. Tak kalah penting, kami bersukacita bersama dengan semua umat Paroki Aiknabara yang hari ini sudah boleh tersenyum karena apa yang menjadi kehidupan sumber pendidikan mereka sudah diterima hari ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya dimanapun berada, tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami mengucapkan limpah terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa peristiwa yang kita alami ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi kami, dan ini kami yakin menjadi sumber berkat bagi kita semua. Maka hari ini dengan penuh sukacita kami telah menerima penyelesaian persoalan ini, pembayaran dari Lembaga Bank Negara Indonesia secara full sesuai dengan apa yang kami tuliskan dalam surat tuntutan kami. Maka kami melihat hal ini menjadi suatu momen yang baik, terutama untuk semakin meningkatkan suatu kerjasama yang baik. Kami yakin dan percaya bahwa dengan peristiwa ini, baik itu dari kami pihak gereja maupun lembaga BNI akan semakin memperbaiki, mempererat, dan juga akan semakin mencoba membina kerjasama yang baik. Kami mau mengajak kita semua bahwa kami tetap mengatakan lembaga perbankan akan menjadi tempat yang nyaman baik untuk menyimpan uang. Meskipun kadang-kadang kita kesulitan, tapi inilah salah satu menjadi momen kita untuk belajar, terutama untuk semakin diedukasi dalam proses penggunaan perbankan ini. Maka sekali lagi terima kasih banyak kepada BNI, khususnya Bapak Dirut yang sudah memberi perhatian, cinta. Teman-teman semua yang 2 hari ini kita sudah berproses di kantor BNI ini, sungguh luar biasa. Kami sangat menerima pelayanan yang sangat baik. Pelayanan ini bukti cinta bagi kami sebagai nasabah BNI. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Baik, terima kasih Suster Natalia atas yang telah disampaikan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak ada sesi tanya jawab. Jadi nanti rekan-rekan media baik rilis maupun pertanyaan bisa disampaikan secara tertulis ke Korkom kami. Nanti akan kami jawab secara langsung ke rekan-rekan media. Demikian rangkaian press conference hari ini kami sudahi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti sama Mas yang tadi aja. Kan bawaannya. Jadi kita jangan salah sangka. Jadi waktu pertemuan tadi Mas Roy tidak ikut masuk. Ya, itu. Bukan karena apa-apa, tetapi Mas Roy memang pihak yang langsung terkait dengan perkara. Kalau kami advokat ini penegak hukum. Jadi advokat berdiskusi sama jaksa, sesama penegak hukum itu sesuatu yang tidak dilarang, ya. Karena itu Mas Roy sebagai pihak yang berkepentingan tidak ikut. Jadi menunggu di luar. Yang kita bicarakan itu adalah bagaimana menegakkan hukum formilnya, terutama prosedur itu, SOP itu dipatuhi, itu satu. Yang kedua, mungkin teman-teman bertanya, loh, kalau begitu Mas Roy, Dr. Tifa ingin kasus ini dihentikan. Iya, jawabannya. Tetapi jangan salah, kami tidak meminta maaf, kami tidak meminta restoratif justice. Di dalam KUHP yang baru, penghentian perkara itu bermacam-macam sebabnya. Ada 10 yang terbaru. Dan salah satunya pemberhentian demi hukum. Karena kami menganggap bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga seharusnya kasus ini ya sudah dihentikan. Karena sudah bertentangan dengan hukum. Bahkan sejak awal, ketika dilakukan penyelidikan, sudah salah. Karena yang ada di Barreskrim belum dinyatakan dihentikan atau berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada niat untuk kemudian restoratif justice, menyerah dan lain sebagainya. Justru kita ingin menegakkan hukum, membuktikan bahwa apa yang dilakukan penyidik itu melanggar hukum. Apa yang dilakukan penyidik itu bertentangan dengan hukum yang ada. Karena itu sebagai advokat, ya kami juga ingin menegakkan hukum yang benar dan selurus-lurusnya. Oke, itu satu. Adapun mengenai ijazah dan lain sebagainya, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami mendorong agar ada pembuktian yang adequate, yang memadai terhadap kebenaran apakah ijazah palsu atau tidak. Nah, salah satunya tentu dari forum yang memang pembuktian ijazah tersebut. Yaitu misalnya citizen lawsuit yang walaupun kemarin dinyatakan tidak dapat diterima atau di MO, bukan berarti kemudian tidak bisa dilakukan proses banding atau bahkan nanti kasasi. Kita akan lihat. Dan bukan tidak mungkin juga nanti ada pengaduan-pengaduan yang terkait dengan laporan baru. Laporan pidana baru yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran hukum pidana yang nyata dengan ditemukannya fakta-fakta atau bukti-bukti baru melengkapi bukti-bukti sebelumnya. Termasuk juga misalnya spesimen ijazah yang disampaikan oleh KPU dan KPUD. Sementara kasus Mas Roy dan Dr. Tifa sekali lagi bukan kasus pembuktian ijazah, tapi kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Karena itu kita dari awal mengatakan itu bukan kasus pembuktian ijazah. Sehingga langkah yang kami tempuh adalah minta kasus ini dihentikan karena sudah melanggar hukum. Itu ya, kawan-kawan sekalian, agar kemudian tidak salah. Ya. Dan kami juga tidak ingin bahwa klien kami ini kemudian dengan sebab-sebab tertentu, dengan semena-mena kemudian ditahan atau diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Saya bilang ke Menteri Keuangan Cina, sudah diputuskan, tinggal diumumkan, jadi pihak Cina nggak usah khawatir. Indonesia tidak pernah melanggar janji. Oh, itu kan zaman dulu, Komisaris Tinggi waktu ngebangun kan dulu, setelah dikasih ke Cina, ada perusahaan di sini, sama Cina bekerja sama itu ya, domestik sama ini. Pemerintahnya sempat terpasangan pada waktu itu, sehingga pada satu titik orangnya datang ke saya tuh, CEO Wuxia yang dari Cina itu, bilang waktu itu ya, sekarang udah diselesaikan, dulu nggak ada kemajuan katanya, udah berapa tahun, 2 tahun, setahun 2 tahun, lahan yang dibebaskan baru 4 km pada waktu itu. Ini kita ngomong zaman dulu ya. Terus saya tanya, kamu siapa yang handle program proyeknya? Nggak ada, kalau kami ngadu ke BUMN di pingpong, ke PU, pingpong lagi sana. Ya udah ditarik ke maritim waktu itu, diberesin sedikit lah pada waktu. Tapi
Saya lihat sih masih agak lambat, tapi ke depan harusnya tidak seperti itu. Untuk proyek-proyek besar betul-betul dikawal sehingga yang menjalankan proyeknya nggak bingung. Pada waktu mereka bingung, saya juga bingung loh, nggak ada yang jaga, nggak ada. Yang gitu-gitu nggak boleh, nanti ke depan akan dimonitor dengan baik untuk semua proyek yang besar. Berarti realisasinya udah kelar atau gimana Pak? Ini kan keputusannya katanya mau disampaikan 2 minggu dari sekarang. Bahkan Pak yang bilang siapa? Udah bilang Pak Doni Pak di Kemenlu udah kelar. Sudah kelar, tinggal diumumkan. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan Cina di situ, itu kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan Cina kan. Saya bilang ke Menteri Keuangan Cina sudah diputuskan, tinggal diumumkan, jadi pihak Cina nggak usah khawatir. Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Itu kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional. Berarti nanti ada Cina juga datang Bisa ya, bisa enggak juga. Kan kita nentuin, mereka tinggal menikmati. Sama-sama lah, dia juga invest di sini kan. Ketika ada loss, perusahaannya juga loss kan. Kita berapa persen, dia berapa persen bayarnya gitu kan. Jadi sama-sama agak menderita lah. Berarti skemanya gimana sih Pak? Nanti KCC jadi di bawah Kemenkeu Pak? Nanti setelah diumumkan Pak Ahy, saya pikir saya nggak pernah ngomongin sekarang ya. KCC itu jadi gimana Pak di bawah Kemenkeu? Nanti tanya Pak Ahy begitu pengumuman nanti. Tapi yang jelas sudah putus, cuman belum saatnya diumumkan dan saya nggak pernah ngomongin. Melihat fakta secara utuh, menelusuri yang tak terlihat, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mendalam. Saksikan Dipo Investigasi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.